Pertanyaan pertama. Yang bisa jawab, langsung jawab ya. Kalau ada yang mau ditanyain juga, nggak apa-apa. Kira-kira gimana? Terdapat dua buah gelas A dan gelas B yang berisi larutan berwarna. Gelas A berisi larutan berwarna merah, sedangkan gelas B berisi larutan berwarna biru. Volume kedua, air sama banyak. Bagaimana cara mempertukarkan isi kedua gelas tersebut sedemikian sehingga gelas A berisi larutan berwarna biru dan gelas B berisi larutan berwarna merah? Ada yang bisa jawab? Saya mau coba jawab, Bu. Kalau Oke. nambah gelas bisa, Bu. Kalau nama gelas boleh. Boleh apa aja pokoknya. Dia bisa tergantikan. Gimana? Coba penjelasannya gimana? Kalau jawaban dari kalau misalnya nambah gelas, jadi kan kita tuh nambah gelas ya Bu ya. Terus cairan yang merahnya tuh dimasukin ke gelas kosong. Nah, cairan yang birunya itu dimasukin ke gelas yang bekas gelas merah. Terus cairan merahnya masukin ke gelas yang bekas gelas biru, Bu. Gitu. Nah, benar banget. Jadi kita bisa nukerin nih ya. Oke, berarti Tasya benar banget. Jadi tahapannya itu, nah, agar pertukaran larutan kedua gelas dapat dilakukan, kita memerlukan gelas ketiga. Jadi kita butuh gelas ketiga, benar Tasya. Kita betul, Tasya, iya Tasya. Jadi pertama kita mempertukarkan isi kedua buah gelas itu dengan tuangkan larutan gelas A. Kita tuangin nih larutan gelas A ke gelas C. Terus selanjutnya si B kayak Tasya jelasin tadi, si B yang B kita masukin nih ke A, kan A-nya ada kosong, itu baru deh yang di C dipindahin ke B, benar. Oke, tepuk tangan buat Tasya. Berarti udah ngerti nih cara pemecahan masalah untuk menggunakan algoritma. Selanjutnya kita langsung, bentar, kita dulu hapus. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu bisa dibaca nih. Misalkan seorang petani tiba di tepi sebuah sungai. Petani tersebut membawa seekor kambing, seekor kera, dan sekeranjang kubis. Mereka bermaksud hendak menyeberangi sungai. Petani menemukan satu perahu kecil nih di pinggir sungai, tetapi sayangnya hanya mendapat membawa satu bawaan saja setiap menyeberang. Situasi dipersulit dengan kenyataan bahwa serigala tidak dapat ditinggalkan berdua dengan kambing, atau kambing tidak bisa ditinggalkan berdua dengan kubis. Nah, gimana nih? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa memecahkan masalah ini? Gimana nih algoritmanya? Saya mau coba jawab, Bu. Oke, gimana? Silakan, Kavi. Jadi menurut saya tuh, Bu, pertama, petani itu kan nyebrang dulu, Bu, sama kambing. Nah, terus petaninya itu balik lagi dan nyebrang bawa serigala. Setelah itu, setelah petani nyebrang sama kambing, serigala itu ditinggal dulu. Nah, setelah ada di seberang, petani bawa kubis dan tinggalin juga kambingnya itu sebentar. Setelah sampai gitu, petani itu taruh kubis sama serigala dan balik lagi untuk ambil kambing sama bawa kambingnya itu ke seberang itu. Wah, bener nih. Bisa tuh caranya. Kalau cara lain ada nggak? Ada yang mungkin ada cara lain nggak? Mau gini, mau kalau saya gini, ada nggak kira-kira? Oke, kita ke jawaban tadi. Oke, nggak ada, jadi kita langsung bahas. Nah, jadi benar tadi pemecahan masalahnya. Pemecahan masalah dari Kavi tadi, algoritmanya benar. Jadi, ini misal ada sisi A dan sisi B. Nah, kan kalau misalnya si kambing ditinggal sama serigala, dimakan sama serigala. Kalau serigala yang dibawa, yang ada kubisnya dimakan sama kambing. Jadi, gimana nih cara Pak Tani ini dapat menyeberangkan semuanya tanpa ada yang dimakan dan selamat sampai seberang. Tahap pertama yaitu petani membawa si kambing ke B. Dan petani sama kambing naik. Berarti di sini udah ada kambing kan? Terus petani balik lagi nih. Petani balik lagi, dia bawa serigala ke B. Dah dari bawa serigala, soalnya kan si perahunya cuma satu orang tadi. Nah, udah sampai ke B, dah ini orang ya, bukan serigala. Ini kambing. Nah, ini kambing. Ini serigala. Nggak ada beda kalau serigala sama kambing. Nah, tapi selanjutnya rupanya
Kan kalau misalnya petani balik lagi ambil kubis, yang ada si kambing dimakan serigala kan. Jadi si kambing dibawa sama petani lagi. Dibawa sama petani. Terus dibawa lagi ke sini. Jadi sini tinggal kambing dan kita sudah cecek, serigala udah pindah nih. Serigala udah di situ, udah nggak ada lagi di sini. Terus kambingnya balik lagi, nih kambingnya balik lagi. Terus nih petani menyeberangkan kambing dari B ke A, udah sampai ke A balik lagi, terus petani menyeberangkan sayur, jadi ditinggal si kambingnya, petani nyeberangin sayurnya ini ke B, jadi sayur kubis ada di sini, terus petani balik lagi, nah ini kambing udah nggak ada, petaninya, kambingnya ada, nggak apa-apa, petani, dan ini kambingnya, habis itu petani baru bawa kambingnya ke B. Jadi semuanya udah sampai nih ke B. Jadi perlahan ya, nggak harus semuanya. Jadi kalau kalian membuat suatu pemecahan masalah, nggak harus langsung selesai blok, nggak. Jadi perlahan nih. Jadi pertama-tama, pindahin dulu si kambing, baru bawa serigala, nanti bawa lagi si kambing balik ke A. Habis itu baru bawa kubis ke B, nah tinggal si kambing, tinggal balik lagi, ambil lagi si kambing dan bawa ke B, double balik kayak gitu ya. Jadi kurang lebih gitu. Ngerti yang lain? Ngerti, Bu. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhirnya. Ini flowchart. Siapa sih yang mau jelasin tentang flowchart ini? Ada yang mau jelasin? Tentang pembuatan KTP ya, Bu? Oh, benar. Silahkan dijelaskan. Jadi startnya itu penduduk butuh KTP, terus dicek apakah kependudukannya itu sah untuk dilihat dari kakaknya. Terus kalau ternyata bukan penduduk resmi, maka langsung stop. Tapi jika penduduk resmi, maka ada lanjutan dengan melengkapi data-data yang diisyaratkan, seperti tanda tangan KTP, KTP dicetak, habis itu selesai. Oke. Sebenarnya tadi suara Eva agak ini sih, macet Ibu, tapi nggak tahu, mungkin sinyal Ibu yang jelek. Tapi benar tadi ini dari sebentar-bentar didengar, itu betul, ini adalah pembuatan KTP. Nah, jadi dia dalam pembuatan KTP ini, algoritmanya adalah kita cek nih, benar nggak kesalahan penduduknya ada nggak? Kalau ada, itu dicek di KK. Jadi kalau kita mau KTP kan kita selalu bawa KK ya, buat kalian yang udah pernah bawa KTP. Nah, udah kita buat bawa KK, baru kita dipilih nih penduduk resmi. Ya, kalau penduduk resmi baru masuk nih entry data dan sebagainya. Ini kan tadi nih, ini lambang tentang data-data yang diinput dari dokumen. Nah, diinput semua dimasukin, terus dicetak dan ditandatangani dulu, terus baru dicetak KTP-nya selesai. Tapi kalau tadi rupanya dia itu bukan penduduk resmi atau belum terdaftar, maka mungkin didaftarin dan sebagainya itu algoritma lain lagi. Bener banget flowchart yang dijelaskan. Oke. Semuanya udah jelas, semua udah ngerti tentang flowchart dan algoritma flowchart dan cara memecahkan masalah.